raise hand Pak Muhammad Taufik. Ya, jika ingin menambahkan dipersilakan Pak. Baik, lah saya ingin menambahkan. Jadi kalau untuk masalah metode talaki, murojaah dan metode apa lagi satu tuh. Jadi kalau anak tengok di sini tergantung daripada kebutuhan. Berbeda kebutuhan pertama, kebutuhan SIT, sekolah berdasarkan IT, Islam terpadu, madrasah, dan pondok pesantren pun beda-beda, ada yang salafiyah, ada yang tahfiz gitu. Jadi porsi itu menurut anak itu harus ditentukan terlebih dahulu gitu. Kalau porsi di pondok tahfiz, otomatis ketiga dari metode ini dipergunakan. Nah, tapi di yang lain gitu kan, seperti SMP IT, SD IT, itu tidak mungkin semuanya dipergunakan. Contohnya mungkin talaki saja, gitu talaki saja. Kenapa? Karena untuk pertama untuk tahsin, yang kedua untuk ziyadah. Nah, gitu. Kalau untuk memurojaah nanti mungkin disitulah untuk apa? Pakai metode yang lebih modern seperti audio dan lain sebagainya. Kalau kebutuhannya pesantren, tidak mungkin dia pakai audio. Kemungkinan ada, tapi tidak banyak. Waktu contoh gini kan, seperti dia Al-Munawwir, Rabiat itu, dia itu murojaahnya 5 juz dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi. Itu dipimpin oleh senior-senior gitu. Jadi eh, itu dia kan memang fokus kepada pesantren yang tahfiz. Nah, jadi kalau menurut anak, mana metode yang tepat tergantung daripada kebutuhannya dan banyak waktunya. Itu dari anak, Ustaz. Afwan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Para ahli-ahli rumah tahfiz sudah berbicara tentang masalah ini. Sebaiknya kita kembalikan kepada Ibu Fitri Handayani. Silakan Bu komennya. Sudah senyum-senyum nampak. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada pemakalah. Tadi Ibu Rasida sudah menjawab pertanyaan saya tadi yang tantangan metode klasik ini di era modern ini. Setelah tadi yang sampaikan Ibu Rasida dari segi persiapan dan waktu ya, harus ada persiapan dan waktu yang panjang gitu. Itu tantangannya di era modern ini. Terus tadi sebenarnya pertanyaan yang kedua ya, yang metode yang efektif tadi itu udah dijawab rasa saya dari Ustadz Taufik gitu. Intinya kalau yang saya pahami tadi jawabannya metode efektif itu ya tergantung apa namanya kebutuhannya. Dan harus mungkin lebih divariasikan. Nggak boleh kita hanya menggunakan yang ini tapi lebih divariasikan mungkin yang tiga itu yang saya tangkap ya dari penjelasan Ustadz Taufik. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu Fit, terima kasih juga kembali dari sini. Sudah memahami jawaban dari teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pemakalah. Dipersilakan. Mana yang mau dibahas dulu? Oh, pertanyaan dari Ustadz Abdul tadi ya. Ya Ustadz. Nah, tadi Ustadz Abdul belum saya ada tambahan dari saya sedikit tadi masalah anak di SDIT itu belum bagus bacaannya tapi hafalannya banyak ya. Nah, itu tadi itu saya tangkap tadi yang ringkas. Ya, Benarkah? jadi kita di rumah tahfiz berusaha untuk memperbaiki bacaan mereka tersebut gitu. Ya. Tapi tantangannya di sini susah sekali untuk kembali benarnya gitu. Mereka terbiasa salah. Nah, apa solusinya tuh? Baik. Nah, ini saya bercerita sedikit pengalaman pribadi ya. Sebelum saya ke IT, ke anak tadi, pengalaman pribadi, saya jangankan anak itu 2 juz, dahulu ya, maaf. Boleh bercerita seperti ini dulu untuk menjawab itu? Boleh, silakan Bu Ya. Rasida.
Nah, dahulu Taiping saya juga punya cerita itu. Kami Mm-mm. di Taiping juga punya cerita yang seperti itu. Coba Ya. curhat kita Ah, nanti. Bu Nah, Rosida. begitu saya dulu jangankan 2 juz Ustadz Abdal, saya sudah tamat, saya 30 juz menghafal Al-Quran. Nah, tapi saya tidak menyalahkan guru saya, tetapi begitulah pembelajaran yang saya dapatkan. Kan tidak boleh menyalahkan guru kita, tapi begitulah pembelajaran yang saya dapatkan. Kalau dibanding mungkin di kampung saya, itu sudah benar itu. Tapi kalau dibawa ke Taipik, hanya 2 ayat saya bisa berbicara. Di saat itu, guru saya adalah Ustadz Rusdi Kinan. Eh, Alhamdulillah saya bertemu dengan beliau itu, saya bisa membaca ayat itu sampai alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, langsung ditolak. Begitulah. Tapi dengan pribadi yang begitu gigih juga, saya pulang itu menanya teman-teman, Ustadz Rusdi Kinan tidak menyampaikan apa salah saya membaca Al-Quran itu. Nah, itu intinya, karena saya mungkin sudah taraf kuliah, itu adalah mengoreksi diri dan mengoreksi bacaan dan bertanya sama teman. Nah, itu saya. Alhamdulillah, tidak sampai 3 bulan, saya sudah memperbaiki bacaan saya itu sampai 30 juznya selesai. Dengan apa? Itu dengan kesabaran. Alhamdulillah, kita juga mungkin melihat anak-anak kita seperti itu butuh kesabaran untuk kita menuntun mereka kembali dengan hati, dan tidak dengan mengatakan antum itu sudah hafal 2 juz bacaan bersila makpiah, itu bahasa kasarnya kan begitu. Nah, kita di sini adalah butuh kesabaran. Nah, mulailah kita bersabar bagaimana membimbing mereka membacakan ayat yang akan kita bacakan itu, benarkah bacaan itu seperti ini benarnya. Jangan pula kita suruh dia membaca, sudah benar bacaan, sudah salah bacaan dia, kita suruh lagi dia membaca. Nah, kita mencontohkan ayat demi ayat untuk membimbing mereka. Dan kita yakin anak didik kita itu akan bisa berubah. Jangankan merubah bacaan yang sudah ada, yang sebelumnya itu kan dia belum hafal, bisa dia hafal, apalagi merubah. Kalau saya dengan kegigihan kita seorang guru, saya juga mendapatkan hal ini di sekolah, tetapi alhamdulillah kita coba membimbing mereka, tapi kita berikan pemahaman, mengulang kembali bacaannya dari awal sampailah ke titik yang benar. Insya Allah Ustaz, tidak lama itu membimbing mereka dan berikanlah motivasi yang lebih baik bagi mereka, dan itu perlu contoh-contoh bacaan yang benar sama mereka. Begitu mungkin tambahan dari saya. Tapi yakin Ustaz, sabar, yakin, ikhlas, itu 3 itu harus kita miliki untuk mendidik mereka supaya mereka bisa meyakinkan diri mereka itu bisa. Nah, gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Tapi di semuanya tidak di JSIT itu yang seperti itu ya Ustadz. Saya juga di JSIT di sini, hafalan anak sampai 7 juz, alhamdulillah tidak seperti itu gitu. Nah, coba dicek nanti hafalan anak-anak di sini, alhamdulillah tidak seperti itu. Tapi mungkin ada sebahagian kan begitu. Nah, ya itu mungkin kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Presida. Kita dengar pula lah tambahan dari Pak Yoga. Ini gimana Pak Yoga kasus ini? Dipersilakan Pak Yoga. Masih ada Pak Yoga? Oh, sudah Itu terpental. Bu Pit nunjuk tangan Pak Limon. Tunggu dulu Pak Abdal, kita minta dulu pemakalah. Pak Yoga tak mau. Itu ada Pak yoga Yoga? tuh. Baik, berhubungan Pak Yoga no respon, mungkin sinyal kendala. Ini ada Bu Fitri Handayani sudah angkat tangan ini, mungkin mau menambahkan. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada moderator di sini. Saya ingin menambahkan ya, mungkin juga dari pengalaman. Mungkin itu yang problematika ya, bacaan. Anak-anak kadang udah 10 juz hafalannya, tapi bacanya masih amburadul gitu ya. Kalau bahasa orang Medan kan kayak gitu ya, amburadul. Saya juga pengalaman saya seperti itu. Cuma mungkin untuk menjawabnya, itulah mungkin saat zaman sekarang itu perlunya kita belajar
kepada orang yang bersanad, mungkin itu dari sanad, dari orang yang bersanad bacanya. Supaya kenapa? Karena memang belajar kepada guru-guru yang terbaik itu, apalagi dalam segi bacaan Al-Quran itu sangat sangat penting. Buktinya saya juga sebenarnya salah satu contohnya ya. Dulu saya di Purba itu rasanya udah bagus bacaannya. Ternyata saya pergi lagi ngafal ke Islamic Center. Islamic Center perlu banyak juga perbaikan-perbaikan, apa namanya itu ya. Dari segi bacaan saya masih banyak yang salah. Semuanya masih banyak yang salah. Tapi terus udah rasanya bagus gitu. Hafalan di sana udah kemarin itu sampai eh, 20 juz di sana, rasanya udah bagus bacaannya. Tapi pas saya ke Staipik Sumbar, setoran sama Buya Muklis, baca Al-Fatihah aja, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Buya itu langsung ketuk 3 kali meja. Nggak tahu saya di mana salahnya gitu kan. Karena memang lidah orang Mandailing ini sangat susah ya. Sangat susah. Banyak yang waktu itu salah saya. Lamnya berkol-kolah, zanya, matnya belum seimbang semuanya, mat jais, mat aslinya. Jadi di sini memang pentingnya peran guru ya, peran guru tahfiz. Makanya kita harus memang belajar kepada orang-orang yang terbaik gitu. Terus bagaimana solusinya gitu ya Ustadz Abdal? Selain tadi dari Bu Rashidah memberikan butuh kesabaran ya seorang guru. Memang butuh kesabaran, disitulah eh, peran guru itu ya, sabar dalam memperbaiki bacaan-bacaan gitu. Cuma di sini juga kalau seandainya gurunya aja memang yang sabar dan ingin memperbaikinya, tapi kalau tidak ada kuat dari anak itu nggak akan juga berhasil kita apa namanya ubah bacaannya. Karena memang di antar di sini juga enggak cuma guru aja yang sabar di sini, anak juga yang belajar itu memang sabar. Apalagi zaman sekarang sedikit-sedikit disalahkan dia kayaknya apa namanya ya, putus asa gitu. Tentunya buktinya di Skypeak ya, waktu kami dulu Buya itu kan awal-awalnya sangat ketat gitu, kalau nggak lancar nggak diterima hafalannya. Jadi banyak di situ yang down gitu ya, karena targetnya pingin cepat, karena Buya nggak menerima baik, mungkin banyak perbaikan dari segi hafalan, bacaan dan hafalan. Jadi banyak itu yang keluar dari yang ngambil 30 juz gitu, karena kesabaran. Jadi kalau di sini tambahannya selain guru yang sabar di situ, itu muridnya juga memang harus ada keinginan yang kuat dan sabar menerima masukan-masukan dari gurunya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Di sini juga ada pengalaman ya, satu murid dari MAN ini gitu kan. Dia setelah tamat dari MAN dia pergi ke Medan, di sana udah hampir 10 juz hafalannya. Terus dia kembali lagi di sini setoran sama saya, hafalannya sama sekali nggak berubah. Baik itu dari segi makhrajnya, panjang, semuanya nggak sama sekali berubah. Tapi alhamdulillah kemarin saya pergi ke, ada di sini rumah tahfiz, beliau itu Ustadz Hambali ya namanya ya. Beliau itu memang em, dalam segi bacaan ketika kita mendengar ketat gitu, ketat dari segi makhrajnya. Jadi memang diperbaiki betul-betul pelan-pelan, makhraj yang mana yang salah itu pelan-pelan diperbaiki beliau. Saya dengar pas saya ada masuk situ, Masya Allah, banyak apa namanya itu perubahan-perubahan dari bacaannya itu, dari makronya, semuanya cara ngajinya juga pelan gitu kan. Kadang kan ngajinya ini cepat-cepat gitu, tapi semenjak sama beliau itu mungkin dengan kesabaran dan kegigihan doa beliau itu, keikhlasannya gitu ya, banyak perubahan dari segi bacaannya. Jadi mungkin itu dari segi gurunya, kalau semakin ketat gurunya ini dalam mendengarkan hafalan, maka perbaikannya juga akan semakin, bacaannya juga akan semakin bagus. Udah tuh kesabaran dari murid itu juga harus ada gitu. Makanya tadi kan harus satu server guru sama anaknya. Ketika servernya berbeda, maka tujuan itu nggak akan tercapai. Mungkin itu saja tambahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Fit. Sebelum kita kembalikan ke penanya, ini ada Bu Deti yang ingin menambahkan juga kayaknya nih. Silakan Bu Deti. Tak Limon. Baik, terima kasih Ya Ketua. moderator Tagak sudah tagak memberikan sinyal kesempatan. rumah tapis ada ya. Agak teling Nanti terpancing semua itu. terpancing. Karena pemakalannya pakar tahfiz itu kan. Silakan Bu Deti.
Baik, terima kasih ya Pak Limon ya sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan. Sebenarnya bukan ingin menambahkan jawaban, tapi kayak memberikan pernyataan seperti itu Pak. Karena tadi itu didengar apa namanya jawaban-jawaban tadi itu lebih ke arah gurunya yang ditekankan untuk memperbaiki anak ini gitu. Dan kayak studi kasus yang disampaikan oleh Pak Afdal tadi kan itu SDIT, sekian juz sudah hafal, tapi bacaannya ya Allah kayak gitu kan. Sedangkan kita nih tahu, menurut Ana, lebih baik itu kayak orang tuanya juga dilibatkan begitu ya Ustadz Afdal ya. Karena kan tidak semua guru yang apa ya, yang benar-benar ada ilmunya tentang Al-Quran seperti itu, apalagi tentang tajwidnya. Jadi menurut saya itu bagusnya orang tuanya juga dilibatkan. Nah, kami juga begitu. Oh, sudah sekian juz tapi anaknya bacaannya begini. Mailiaye bunyi kayak gitu bahasanya kan. Jadi orang tua juga harus bersinergi dengan sekolah, dengan guru supaya anak ini wah lah insya Allah gitu. Masya Allah dengan bacaannya seperti itu. Mungkin itu aja dulu Pak Alimun karena sedang di jalan. Jadi agak susah ini Pak Alimun. Terima kasih Pak Alimun. Oke, Bu Deti, terima kasih juga. Ini kita lihat di monitor Pak Yoga sudah masuk lagi nih. Silakan Pak Yoga, tolong berikan ini pendapatnya untuk Pak Afdal. Persilakan Pak Yoga. Keluar lagi, Ustaz. Oh, keluar lagi. Keluar lagi deh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas sumbangsi pemikirannya. Kita kembalikan sementara kepada Bapak Muhammad Afdal yang tadi bertanya. Apa pula feedback dari beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Silakan Pak. Oke, Masya Allah. Sangat senang sekali saya ini Pak Alimun. Banyak yang merespon pertanyaan yang saya berikan. Nah, mungkin karena senasib tadi ya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan langsung oleh pemakalah, yaitu Bu Rashidah dan teman-teman bapak ibu-ibu lainnya yang juga telah menambahkan di mana dari jawaban tadi itu lebih kepada kita guru harus bersabar dan ikhlas dalam mendidik anak. Nah, jadi tadi pertanyaan anak adalah apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, kita guru tentu sabar, kita guru tentu ikhlas. Nah, anak mungkin anak ke pakak madang, ndak panik ditunjukan, ndak aja, ndak mungkin ndak ada itu tuh kan. Nah, jadi eh, eh, untuk sejauh ini kalau ikhlas dan sabar, alhamdulillah itu sudah kita lakukan semampunya kita. Dan kalau ndak sabar, mungkin entah ndak tiba nak tu tapi sisuk dia dah. Nabi anak-anak. Nah, jadi sampai Ana bilang begini gitu ha. Di SDIT ndak usah aja tambah hafalan dulu, hafalan lah para kini lah 5 juz Ustaz katanya. Nah, ndak usah aja tambah hafalan di SDIT dulu, bilang aja ke ibunya murajaah hafalan yang ada dulu, memelokan hafalan yang ada, ndak tambah dulu. Ternyata setelah berhari-hari kemudian diketahui ternyatanya masih nambah di sekolah. Kok kok nambah aja baru, tapi lah Ustaz Sabui barang stop dulu biar tidak salah-salah. Soalnya gitu, ketika anak tuh menghafal baru, bacaannya benar gitu. Karena anak tuh telah kita tahsin kan. Nah, telah kita tahsin, telah kita eh, ya lumayan menguasai lah anak itu. Kalau untuk bacaan anak SD itu udah bagus gitu. Nah, tapi ketika hafalan itu di luar pengawasan kita yang di rumah tahfiz, nah ketika dia menghafal di luar di sekolah dan tanda kutip gitu kan, hafalannya kembali salah-salah gitu. Nah, dan yang anehnya yang salah kok malah lebih nempel daripada yang benar. Nah, dan memperbaiki yang ada saja masih belum kelar, tapi kok tambah taruh kesalahannya kalau kau gitu. Nah, jadi solusi itu yang Ana tanya tadi, mana tahu ada kiat-kiat khusus dari Bu Rosidah gitu kan, sabar dan ikhlas tadi.
Kalau sama Bu Pit tadi Ana setuju, harus ada kemauan dari muridnya untuk berubah. Tapi yang sayangnya muridnya ini karena anak SD gitu kan, ibaratnya anak SD kok belum bisa berpikir seperti kita yang seperti anak SMA lah gitu. Nah, seperti anak SMP. Kalau anak SD, mereka pikirannya bahas supaya bisa mereka dipuji dengan hafalannya. Itu sih baru nampak doanya. Hafalannya lo banyak, bagus, anak, hebat. Nah, tapi betul Ya, salahnya tidak menjadi patokan bagi mereka kan. Nah, tapi yang saya sayangkan itu di SDIT ini ternyata kalau ndak setor malah di entah ada apa ikop katanya dikasih ikop ya. Nah, itulah. Nah, jadi beginilah yang kami hadapi di Rumah Tapis di Nagari Paninggahan ini. Nah, jadi ya, tahu Ustadz. nanti ada tambahan dari Ibu Dokter kita sebagai sumber Nanti, utama kita dalam perkuliahan ini. Kalau ya, nanti. penyampaian dari Bapak Ibu-Ibu yang lain itu sudah Ana pahami, Ana maklumi. Terima kasih banyak. Oke, Pak Abdal, terima kasih atas feedbacknya. Mengingat waktu ini, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Gimana nih, Bu dosen? Masih diizinkankah? Iya, ini waktu Masih, Bu? asar cepat pula ya, Ustadz Alimun. Nah, gimana, Bu? Gimana Pak Taufik? Langsung kita bahas saja atau kita minta juga respon dari pemakalah terkait pertanyaan Pak Taufik. Asar jam berapa sekarang? Jam Sebentar 4 ya, Bu. ya? Kalau jam 4 bolehlah satu Karena sampai kurang, pemakalah Bu. sama sampai kurang. Nah, bolehlah setengah sampai kurang. Waktu asar lah masuk tuh, Bu. Santali orang ngajar. Ya, silakan dibahas dah, Bu. Gak apa-apa, Bu. Baik, 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 baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Ustadz Alimun Fajri yang sudah memoderatori diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah semua bersemangat dan tidak ada yang mengantuk sepertinya. Mungkin seperti kata Ustadz Afdal tadi karena ini apa namanya penggiat-penggiat tahfiz semuanya. Jadi hal menarik meskipun sebenarnya dari segi bahasan sudah itu saja sebenarnya metode tahfiz begitu ya. Sudah klasik betul bahasannya. Cuma karena pegiat tahfiz semua jadi masalah ini menjadi sesuatu yang menarik bukannya klasik seperti itu ya. Eh, jadi yang pertama saya tertarik dengan Ustadz Afdal tadi ya pertanyaannya. Ini dan sebenarnya itu juga sudah masalah klasik juga. Ini saya bercerita juga tentang stepik. Pertama saya senang ya, senang bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu, alumni menyatakan bahwasanya stepik memang bersifat selektif ya, selektif untuk bacaan tahfiz para mahasiswa. Nah, mungkin Bapak Ibu kan ini kan sudah mungkin 5 tahun ke atas lah ya, 5 tahun ke atas. Ini ada kasus yang terakhir ada Ustadz Afdal ya, mungkin ya udah Ibu baru menjadi ketua kemarin baru ya. Ada yang masuk seleksi calon mahasiswa baru STAIPIK, hafalannya sudah 10 juz, tapi tidak lulus masuk STAIPIK. Ya, tidak lulus. Jadi mendengar hafalan sudah 10 juz, tidak lulus masuk STAIPIK, maka orang banyak mencemeh. Apa nih STAIPIK sudah 10 juz hafalan tidak lulus. Sombong benar katanya. Ya, tapi mau bagaimana? Kami tanya kepada tim seleksi, ya, yang menseleksi calon mahasiswa baru, dilihat nilainya memang tidak mencukupi untuk lulus seperti itu, ya. Bisa Jadi, diangkat, Bu. ya, Nggak bisa diangkat. ya tidak bisa diangkat, Ustaz Rocky, ya. Untuk apa? Yaitu tadi untuk mempertahankan yang seperti Bapak Ibu sebutkan ketika saya masuk STAIPIK ternyata bacaan saya masih banyak salah seperti itu ya. Jadi yang seperti itu kami berusaha untuk mempertahankannya. Itu. Jadi memang persoalan tahfiz ini kebanyakan
pegiat tahfiz, rumah tahfiz seperti itu, sekolah-sekolah. Kita acungin jempol kalau semangat orang untuk tahfiz sekarang acungin jempol. Ya. Cuma targetnya itu memang dari segi kuantitas kebanyakan, ya, hanya berpikir kuantitas saja, banyak hafalan, ya. Nambah terus, ya, dan senang sekali kalau hafalannya sudah 30 juz atau hafalannya masuk SD sudah 5 juz seperti itu, ya. Itu senang sekali mendengar hafalan 5 juz itu. Itu yang diperhitungkan kuantitas saja, jumlah berapa juz, 10, 15 dan lain sebagainya. Dan kurang banyak yang berpikir tentang kualitas, ya. Jadi seorang guru, ya, atau pembimbing tahfiz sebenarnya yang pertama tentu harus dirubah mindsetnya dulu. Ya, Bapak Ibu, harus dirubah mindset guru-guru, terutama yang membimbing tahfiz di awal, yang SD ke bawah itu, TK, SD, seperti itu. Ya, harus dirubah mindset gurunya. Nah, hafalan oke, tapi jangan hanya berpikir kepada kuantitas hafalan, jumlah hafalan mahasiswa saja, jumlah hafalan siswa saja. Ya, terserahlah yang membimbing tahfiz itu siapa di awal, apakah orang tuanya atau guru di madrasah atau di TK guru seperti itu, ya. Nah, ya, biasanya juga kata Deti tadi tidak hanya guru saja, tapi apa namanya, orang tua juga perlu kerjasama antara orang tua dengan guru. Ini parahnya kadang-kadang kan justru orang tua itu karena tidak mampu baca yang bagus, tidak mampu mengajarin anaknya baca Quran, tidak mampu ngajarin anaknya tahfiz, maka diserahkan ke TK misalnya, ke madrasah, ke MI, ke TPQ misalnya, ke rumah tahfiz karena tidak mampu. Kalau orang tua sudah tidak mampu, tentu harapan satu-satunya adalah ke guru yang ada di rumah tahfiz, ke guru TPQ, ke guru TPA, ke guru madrasah seperti itu, ya. Maka di sana memang satu-satunya yang bertanggung jawab ialah gurunya. Ya, maka yang pertama yang harus diluruskan adalah mindset guru. Ya, jangan hanya fokus kepada kuantitas hafalan. Ya, apalagi itu di apa namanya, TPQ, di rumah tahfiz yang tingkat SD itu kan dasar. Ya, apalagi di TK itu dasar. Maka kita di STAIPIK sebenarnya berencana juga melihat fenomena yang seperti tadi itu. Ya, TK sekarang sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal juz 30 seperti itu. Tapi yang mengajarnya kadang-kadang, ya, mohon maaf kita katakan tidak kompeten seperti itu. Jadi hafalnya ada tapi kualitasnya tidak. Ya, maka berangkat dari sana kita di STAIPIK ini berencana juga ke depan untuk membuka, ya, program S1 PAI untuk pendidikan PIAUD begitu, ya. Kalau orang STAIPIK yang apa namanya, melatih, ya, memandu pembelajaran Al-Quran di PIAUD itu, di TK itu kan dasar itu. Ya, maka, ya, kalau yang bersih bacaannya, tidak orang STAIPIK lah, tapi yang bersih bacaannya, tentu itu jadi modal untuk ke depan, untuk SD, untuk SMP, seperti itu. Maka awalnya itu ya pokok pangkalnya itu ya semenjak kecil, semenjak kapan anak itu belajar mengaji, belajar tahfiz, maka di sana perlu kita memikirkan kualitas dulu, jangan kuantitas. Ya, banyak hafalannya tapi tidak bersih, ya, tidak sesuai dengan kaidah tajwid seperti itu. Untuk apa? Yang namanya Al-Qur'an kan tidak banyak yang penting, ya, bacaannya. Kalau salah juga Al-Qur'an dibaca salah tidak jadi berpahala kita. Ala dosa yang dapat seperti itu. Ya. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi kalau dari sudut pandang pendidikan, pembelajaran itu namanya tentu guru dalam memberikan materi pembelajaran itu, dalam hal ini tahfiz, di awal-awal perlu menetapkan target yang mau dicapai, ya. Target yang mau dicapai dari pembelajaran tahfiz ini apa? Ya. Apakah
hafiz 1 juz saja, ya. Ah, ya. Ah, tentunya adalah hafiz, misalnya kalau untuk TK hafiz bisa menghafal juz 30 dengan bacaan yang baik dan benar. Ya. Tujuan ini harus dirumuskan dari awal dan itu memang komitmen guru untuk melaksanakannya. Jangan hanya sekadar tujuan-tujuan yang ada ditulis di silabus saja. Ya, tujuannya ada ditulis secara tertulis di RPS-nya ada tujuan pembelajaran bidang studi tahfiz adalah agar siswa dapat menghafal juz 30 dengan bacaan yang baik dan benar, ya. Nah, itu tertulis, tapi dalam pelaksanaannya tidak. Kadang-kadang guru hanya sampai kepada target ya menghafal, siswa dapat menghafal, gitu saja. Yang membacanya dengan baik dan benar, maka itu yang sering menjadi penyebab masalah. Ya, penyebab masalah. Seperti Afdal bilang tadi, kalau kesalahan bacaan itu sudah mengkristal dia, lidahnya sudah seperti itu, maka ke depannya susah memperbaiki. Ya, maka guru-guru selanjutnya perlu ekstra, ya, ekstra tenaganya untuk membetulkan kembali. Nah, mengajar tahsin itu lebih baik mengajar orang yang belum pernah belajar lagi daripada orang yang sudah pernah belajar tapi bacaannya salah. Membetulkan itu kembali lebih susah daripada mengajarnya dari awal seperti itu. Jadi mungkin itu ujian tuh Ustadz Afdal dan yang lain-lainnya juga ya. Itu tantangan ya, tantangan sebenarnya. Tantangan untuk para penggiat tahfiz, para ustadz, ustazah yang bergerak di bidang tahfiz seperti itu. Yang kedua, solusinya mungkin ya, karena ini sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur seperti itu, mungkin cara efektif juga untuk anak-anak itu sebenarnya kan ada apa namanya pembandingnya. Mereka akan termotivasi jika ada pembanding dan menyadari kesalahannya ketika mereka tidak mampu berkompetisi dengan yang lain. Ya, kalau tidak ada diadakan, sebenarnya MTQ itu lebih mengarah ke sana tujuannya. Harusnya seperti itu tujuannya untuk memotivasi, mengevaluasi ya mereka supaya menjadi yang terbaik bacaannya seperti itu. Bukan mengejar hadiah ya. Tapi untuk memotivasi supaya mereka menjadi yang terbaik bacaannya, khusus untuk tahfiz ini. Adakan lomba-lomba tahfiz seperti itu ya, dan objektif penilaian, cari juri dari luar, ya, cari juri dari luar ketika mereka kalah, ya, ketika mereka kalah, tidak mampu berkompetisi dengan yang lain, maka mereka akan bertanya, ya. Awak hafalan awak ala 10 juz. Lomba ju anak 5 juz kalah awak. Ya. Kira-kira kenapa itu? Kenapa? Jadi mereka bisa mengevaluasi. Di sanalah kita mengevaluasi. Jadi kekurangan kita dibanding orang-orang yang menang itu adalah di sini. Ya. Kita banyaknya fokus ke kuantitas, ke jumlah hafalan, tidak fokus kepada kualitas seperti itu. Ya. Maka itu bisa menjadi satu motivasi bagi mereka untuk membetulkan bacaannya kembali. Kalau tidak, mereka akan seperti katak di bawah tempurung. Katanya dia sudah hebat betul, ya sudah hebat betul. Tapi ketika diuji dengan orang lain kalah seperti itu ya. Maka mereka pasti evaluasi di mana salah kita Ustadz. Enggak pernah enggak menang-menang kita Ustadz seperti itu ya. Maka di sanalah Ustadz Afdal bisa masuk. Jadi kekurangan kita itu di sini sebenarnya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Ustadz Afdal yang bisa disampaikan. Dan kemudian Ustadz Taufik Hidayat tadi ada yang menarik sebenarnya ya pertanyaannya tentang apakah metode talaki ya metode talaki dan Tasmik dan ikrar, Bu. Tasmi dan Tasmik tikrar. dan ikrar. Apakah bisa dikatakan sebagai sebuah metode gitu, Ustadz Taufik? Ya, saya sebenarnya menarik pertanyaan ini, ya.
Nah, ketika tahfiz itu dengan metode talaki, ya, talaki. Gimana prakteknya talaki itu? Ya, ya saja. Kalau Ya, kalau pendapat saya mentalaki itu kan guru dulu yang mengucapkan, ah, baru anak meniru mencontoh guru bacaan guru itu, dan itu oke. adalah dengan secara dekat gitu. Secara Eh, dekat maksudnya gimana? tidak seperti apa namanya ya, tidak melalui telepon gitu. Nah, sekarang Bu Rasidah ya. Tadi seperti yoga baca warattilil Qur'ana tartila begitu ya. Nah, ada yang salah sama bacaan yoga ketika yoga membaca, kita mendengar semua salah ya. Nah, mendengar Gimana Bu? ya kan ya. Nah, apakah metode yang seperti kita eh, terapkan tadi tidak bisa dikatakan talaki? Karena kalau yoga tadi kan dia membaca, kita yang menyalahkan kan. Nah, Iya, kalau menurut ya, saya oke. Ya, ya, oke. Itu dulu dengan metode-metode yang ada. Oke, sekarang saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bapak Ibu ikuti, kata saya. hmm, Ya, bisa enggak Bapak Ibu ikuti? Bisa kan? bisa. Bisa saya cek bacaan Bapak Ibu yang betul dan yang salah. Kalau itu klasikal namanya tuh. Ya. Iya, Ya, ya bukan mengikuti semua, bukan. ya Yang kalau diikuti, nah, kalau metode itu sebenarnya kan idealnya tidak ada yang bisa jalan sendiri, tidak ada. Talaki, kemudian tasmi, kemudian murajaah itu sebenarnya harus dikombin, tidak bisa satu-satu, ya. Tidak bisa satu-satu. Talaki itu kalau dijalankan sendiri itu saja metodenya. Latih ya guru tuh, ya Ustadz Afdal, pingsan gurunya tuh Bu, ya. Ah, Iya, Bu. Sejam 2 jam waktu kau mentalaki murid banyak sampai ada agak dua balik orang misalnya. 10 Bisa menit tuh tuh, tolong Bu. coba. Sebelum ini habis suara tuh, ya. eh, Ya, jadi eh, metode-metode itu sebenarnya tidak rata-rata tidak ada yang bisa jalan sendiri, harus dikombin, harus dikombinasi, ya. Silakan dulu. Gimana Bu Rasidah? kalau menurut saya yang talaki itu kan seperti tadi, misalnya Ibu tadi sudah mencontohkan dibaca Hmm, anak bersama-sama. Itu kan hmm, misalnya 5 ayat nih udah dibaca hmm, dan diikuti ya, oleh anak bersama-sama. Nah, hmm. setelah itu ada lagi setoran ke gurunya itu lagi Ya, secara anak mandiri. itu setor Heeh, satu-satu ke guru, kan gitu. secara mandiri, tapi talakinya Ya, sekali ya, bersama. Nah, tuh, ah, kalau saya praktek seperti itu di sekolah seperti itu, misalnya kita ayat misalnya contoh alif lam mim Al-Baqarah 1 sampai 5 dibaca guru, mm, dibaca secara bersama. Nah, mm, setelah kalau masih ada anak yang kan kita dengar nih, anak ini ada yang salah dalam dengar pendengaran kita. Ini harus mm, kita ulang lagi dia sendiri gitu. Sendiri dia diulang. ya, Kita tekan diulang, lagi. ya. Ah, Nah, kemudian apa yang salah dari anak itu kita betulkan, ya. Nah, Iya, nah, dalam teknik pembelajaran, ya, ada yang namanya evaluasi, ya. Nah, evaluasi, saya tertarik sebenarnya kecenderungan pembelajaran tahfiz itu, ya, pembelajaran tahfiz itu, apa namanya porsinya talaki itu tidak seberapa. Yang lebih banyak itu adalah karena karena waktu ini ya, karena waktu ini ya, karena waktu anak 12, waktu sejam cuma, maka talaki itu sebentar saja. Nanti anak disuruh belajar sendiri, nanti dia ngadap ke gurunya. Ya, dengar kan gitu. Nanti guru dengar apa yang betul bacaannya dibetulkan, apa yang salah dibetulkan kan gitu, diperbaiki, dikoreksi. Itu sebenarnya dalam dalam proses pendidikan itu masuk dalam kategori apa, Bapak Ibu yang pendidikan? Lebih lebih dekat kepada evaluasi, ya, evaluasi. Ya.
evaluasi. Jadi ini yang sebenarnya dari segi pendidikan, metode-metode talaki, kemudian tasmi, murajaah itu sebenarnya itu yang perlu ditekankan bahwasanya kalau proses pembelajaran jangan samakan dengan evaluasi. Ini seolah-olah evaluasi saja, ngadap ke dosen, ya ngadap ke guru, ya murid belajar sendiri, ya. Kemudian langsung ngadap ke guru, guru dengarkan. Ya, apa yang salah? Itu salah tuh, ulang lihat. Tokok meja, ulang lihat. Ya. Nah, ya, yang seperti itu lebih dominan evaluasi saja. Jadi dalam arti kata proses pembelajarannya belum ada, tapi evaluasi sudah. Seperti itu ya. Terlalu apa? Jadi ketika tahfiz itu masuk ke dalam sebuah pembelajaran akademik, maka itu yang perlu dikoreksi ya, perlu dikoreksi, perlu disempurnakan bahwa berlakukanlah metode-metode talaki, kemudian tasmi', murajaah itu memang banyak datangnya dari guru seperti itu ya, banyak datangnya dari guru begitu ya. Nah, apakah metode? Ya, kalau kita kaji-kaji betul ya, yang namanya metode tahfiz. Tahfiz itu kan tiga apanya itu ya. Tiga tahapannya. Satu, proses memasukkannya ke dalam ingatan. Ya, kemudian setelah masuk ke dalam otak kita nih, itu belum lagi selesai. Ya, apa proses yang kedua adalah bagaimana cara mempertahankan agar dia tetap berada dalam otak kita. Ya, yang ketiga, bagaimana dia bisa keluar ketika kita butuhkan, ketika kita membaca. Itu kan tiga proses tahfiz itu. Ya, tidak hanya satu tahapan saja. Maka proses yang tiga itu perlu dipahami oleh pengampu tahfiznya. Bagaimana supaya hafal ayat ini, bagaimana supaya anak mudah membacanya, menghafalnya. Seperti itu yang perlu kita tunjukkan pada anak didik kita. Ya, misalnya apa? Coba perhatikan, lihat saja dulu satu halaman nih. Lihat, ulang, nanti akan tinggal di benaknya, di pikirannya, tulisan di pojok atas apa, di tengah apa, di bawah apa, seperti itu. Ya, itu kita artinya menuntun mereka untuk memasukkan ayat itu ke dalam otaknya, seperti itu. Itu baru guru bekerja namanya. Tapi kalau guru hanya mendengarkan setoran, soal menghafalnya anak seperti apa, itu menurut saya itu agak terlalu pasif gurunya seperti itu ya. Maka itu dari sudut pandang pendidikan itu yang perlu kita rancang bagaimana pembelajaran tahfiz itu memang menjadi sebuah pembelajaran, bukan sebagai sebuah evaluasi saja seperti itu. Mungkin seperti itu Ustadz Taufik Hidayat. Jadi tiga sebenarnya apanya. Sebelumnya mungkin ya tadi tulisan tahfiz ya, tahfiz. Ini bukan promosi Bapak Ibu. Saya penelitian saya, disertasi saya Pak Taufik dan juga yang lain, pengembangan pembelajaran tahfiz dengan pendekatan tafhim di Staipik Sumatera Barat. Ya. Jadi penulisan za itu berdasarkan KBBI. Jadi pedomannya itu KBBI. Sekarang kan sudah gampang tuh mengakses. Lihat saja tahfiz di KBBI. Itu penulisannya Z dengan H begitu. Ya. Maka Bapak Ibu silakan mensitasi Google cendikia saya. Di sana ada buku pengembangan pembelajaran tahfiz dengan pendekatan tafhim yang itu adalah disertasi saya yang sudah dibukukan. Tolong disitasi. Memang belum banyak yang mensitasi, mungkin Bapak Ibu ya yang akan memperbanyak karena itu juga untuk kepentingan kita semua. Ya, karena memang terkait dengan bahasan kita, bukan promosi, bukan apa, dan saya juga tidak menyuruh membeli buku, jangan, karena semuanya sudah bisa diakses ya. Sitasi saja, kunjungi saja dan jadikan rujukan seperti itu. Ya, karena memang pembahasannya di bidang tahfiz seperti itu. Mengenai penulisan tahfiznya seperti apa, kemudian metode tahfiz. Sebenarnya metode yang disebutkan dalam silabus ini
lebih banyak daripada itu. Ya, ada metode juz'i yang klasik ini kan banyak lagi metodenya ini. Ya, metode juz'i, kemudian apa lagi? Ya banyak lah ya. Nih, tadi saya buka, ternyata banyak lagi metode-metodenya. Metode kitabah dan lain sebagainya ya. Ah, baik, mungkin itu Pak Taufik Hidayat. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab? Sudah ya? Sepertinya Ah, sudah, Bu. Mm-mm. ya, Ya, Bu. Udah, Bu. ada ya. Sudah asar 15.33. Baik, Bapak Ibu, dari saya mungkin sekian saja. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan apa namanya pemahaman kita tentang metode-metode pembelajaran tahfiz klasik seperti itu ya. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai praktisi lebih banyak pengalaman daripada kami dan tentu juga dengan tantangan-tantangan yang lebih berat lagi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat selalu, diberikan kesehatan untuk melanjutkan jihad ini di bidang tahfiz Al-Quran ini dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Terima Amin. kasih dan saya kembalikan kembali kepada Ustadz Alimun Fajri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Alimun Fajri ditutup. Tunggu sebentar, mau absen. Saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Pak Alimun hadir ya, Nur Hidayah hadir. Fitri Handayani, Muhammad Taufik, Rita Siska izin ya. Rita Siska izin, Deti, Yoga, Desra. Pak Desra ada? Hadir, Bu. Hadir Tapi ya? pemakalah tadi nak. Bukan, Yoga pemakalah dengan Bu Rashidah. Oh, Desra. Oh ya ya. Fitri Wulandari, Faizatul Mujahidah ada? Muhammad Aulia Afdal, Jamaluddin, Rocky Muslim, Taufik Dayat, Siti, Sifa Fauziah, dan Yeni Marlina. Berarti satu yang tidak hadir ya, Rita Siska karena ujian PPG. Baik, Ya. silakan Pak Alimun ditutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majalis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Barakallah. izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.